Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, selamat malam. Apa kabar Pak Mindi, serta Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati? Senang sekali saya bisa diundang oleh Pak Mindi dalam forum A2Z Ngopi yang penting ini, untuk berbagi wawasan. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan permasalahan bangsa dari sudut pandang yang sedikit berbeda, namun demikian saya berkeyakinan bahwa penjelasan saya ini akan diterima secara umum. Seperti kita ketahui bersama, NKRI sudah merdeka hampir 76 tahun. Untuk mencapai usia ini, ternyata kita perlu berjuang keras. Bila masa lalu kita berhadapan dengan para penjajah, sampai-sampai kita bisa berkata hampir tidak ada satupun bangsa Eropa yang tidak pernah menjajah kita. Namun setelah kemerdekaan, ternyata kita menghadapi diri sendiri. Seperti yang disampaikan oleh Bung Karno, bahwa perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Tetapi perjuanganmu lebih berat karena menghadapi bangsamu sendiri. Kita perlu mengenali setiap ancaman bangsa, agar kita dapat antisipasi sejak dini, supaya jaminan tercapainya tujuan dan cita-cita bangsa lebih besar. Mari kita tengok keluar dulu, bandingkan dengan pencapaian negara-negara di dunia ini, yang sumber kekayaan alamnya relatif lebih sedikit, iklimnya tidak semenguntungkan kita, kondisi dan konstelasi geografisnya juga tidak sebaik kita. Mestinya kita lebih makmurkan, ternyata sesuai sigi yang dilakukan oleh Institute for Economic and Peace, tahun 2020 lalu, kita belum masuk dalam 10 besar indeks kedamaian global yang tinggi. Setelah Islandia, kemudian diikuti secara berurutan oleh negara-negara, Selandia Baru, Portugal, Austria, Denmark, Kanada, Singapura, Republik Zetna, Jepang dan Swiss. Terus Indonesia di mana di dalam 10 besar ini? Waduh, ternyata, di lingkungan global, Indonesia hanya pada peringkat 49, dari 163 negara yang disigi, sedangkan di lingkungan ASEAN, hanya menduduki urutan ketiga, setelah Singapura dan Malaysia. Loh kok bisa? Itulah hasil capaian kita selama 76 tahun merdeka? Mengapa sedemikian parahnya kita? Tentu ada sesuatu yang menghambat kemajuan kita, dalam perjuangan mengisi kemerdekaan ini, atau yang mengancam kita semua sebagai masyarakat, bangsa dan negara. Kalau kita ambil pengertian ancaman secara luas, adalah apapun yang menghambat, mengganggu, menghalangi, bahkan membelokkan atau membatalkan sama sekali tujuan negara kita, dari arah sebenarnya, itulah yang disebut ancaman. Dalam pengertian ini, ancaman bisa bersumber dari dalam, maupun luar NKRI, yang diancam tentunya adalah tujuan negara kita. Benar kan? Tujuan negara, atau misi, yang sangat perlu dikerjakan, agar visi atau cita-cita bangsa tercapai, adalah membentuk negara, yang melindungi seluruh warga dan tumpah darahnya, dari setiap ancaman, dan mensejahterakan serta mencerdaskan kehidupannya. Tetapi juga ikut membangun dan menjaga ketertiban dunia. Jadi, bila misi ini tidak berhasil, maka runtuhlah NKRI. Oleh karena itu setiap ancaman dari lingkungan strategis kita, harus dapat ditangkal sedini mungkin. Setuju kan Bapak Ibu? Kita tahu bahwa kita tidak hidup di ruang hampa, ada bangsa-bangsa lain di lingkungan global, maupun regional. Mari kita lihat tengok sepintas. Apa yang terjadi pada lingkungan strategis tersebut? Pada lingkungan global, di antaranya tampak, COVID-19 masih mengganas di tengah-tengah kita. Perang dagang antara Amerika Serikat dengan Cina, yang naga-naganya masih lama untuk meredah, kemudian
Persengketaan wilayah dan konflik etnis Nagorno-Karabakh, melibatkan Armenia dan Azerbaijan, yang menyebabkan pertempuran berskala kecil hingga penuh. Rusia dan Turki berada di belakang kedua belah pihak. Kelangkaan air bersih di beberapa bagian dunia, merupakan salah satu akibat dari pemanasan global. Kelangkaan makanan di beberapa bagian dunia, terutama di Afrika, diikuti kelangkaan energi, juga merupakan salah satu akibat dari pemanasan global. Mari, kita tengok kawasan regional ASEAN, dengan cepat, apa yang terjadi di kawasan ini? Kita masuk ke Myanmar, tampak pasukan militer menahan pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi dan sejumlah politisi lainnya, diikuti kemudian gelombang demo nasional. Banyak yang menduga bahwa pihak militer didukung RRC. Ribuan anak muda di Thailand menentang pemerintah dengan demonstrasi turun ke jalan, menyerukan perubahan monarki menjadi demokrasi. Demonstrasi ini merupakan aksi terbesar yang pernah terjadi di negara itu sejak akhir-akhir ini. Wilayah perairan di Laut Natuna yang diklaim oleh Cina dan sejumlah negara ASEAN, seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina dan Vietnam, mengundang pelanggaran wilayah yurisdiksi nasional Indonesia oleh kapal-kapal Cina. Setelah kita tengok bersama dengan cepat kawasan global, kemudian regional Asia Tenggara, maka jangan lupa kita tengok diri kita sendiri, untuk tahu apa yang terjadi di lingkungan nasional kita. Pertama, secara proporsional generasi Z adalah yang terbesar, 27,94%, dibanding proporsi generasi lainnya, sesuai dengan data dari sensus pada 2020, terhadap 270,20 juta jiwa, penduduk Indonesia, tentunya dengan semua ciri-cirinya. Maraknya hoaks, berita bohong, sejalan dengan keterbukaan informasi dan komunikasi, dengan sasaran bidang politik, maupun yang terkait dengan COVID-19, data menunjukkan terdapat 1.402 berita bohong per tahunnya. Indonesia dilintasi oleh cincin api dunia, wajar kalau tanahnya subur, tetapi juga rawan bencana alam. Ada juga yang menyebut Indonesia adalah supermarketnya bencana alam. Menurut BNPB, pada tahun 2020 saja terjadi 2.925 kali bencana. Dengan korban jiwa 370, ternyata lebih dari 98% bencana alam di Indonesia adalah bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor, yang disebabkan oleh ulah manusia, demikian juga bencana kebakaran hutan yang sering terjadi. Sesuai data yang dirilis oleh Economist Intelligence Unit, indeks demokrasi kita adalah pada peringkat ke-64 dunia. Coba kita lihat setiap indikator penilaiannya. Proses pemilu dan pluralisme dinilai 7,92, fungsi dan kinerja pemerintah 7,50. Partisipasi politik 6,11, budaya politik 4,38, dan kebebasan sipil dengan skor 5,59. Dengan demikian Indonesia masuk dalam kelompok demokrasi cacat. Di ASEAN, Indonesia berada pada di peringkat keempat, di bawah Malaysia, Timor Leste dan Filipina. Dari 5 indikator yang saya sebutkan tadi, ternyata budaya politik 4,38, adalah nilai yang paling rendah. Jangan-jangan pembajakan Partai Demokrat oleh Muldoko, baru-baru ini, adalah salah satu buktinya. Korupsi adalah berita yang tidak pernah usang dari media massa, termasuk korupsi Bansos 2020, yang terjadi di Kementerian Sosial, bahkan melibatkan menterinya dan anggota partai. Kerugian negara dari kasus ini adalah 3,4 triliun rupiah. Luar biasa! Setelah kita melihat lingkungan strategis di sekeliling kita, timbul pertanyaan, kenapa kok terjadi seperti itu? Siapa yang menyebabkannya? Tentunya adalah manusianya, manusia yang memimpin. Mungkin saja mereka mempunyai kompetensi yang unggul.
Dengan berbagai gelar tinggi dan pengalaman yang banyak, mungkin. Tetapi bagaimana dengan karakternya? Bagaimana integritasnya? Apakah memiliki empati kepada penderitaan rakyat? Apakah pandai bersyukur? Dan sebagainya. Mari kita lihat sepintas hasil sigi dari peneliti sosial budaya dan dosen arkeologi UI, Ali Akbar. Dia bilang bila kita memiliki 9 ciri negatif dari total 15 ciri-ciri hasil penelitiannya, maka kita asli orang Indonesia. Sederhananya, kita orang Indonesia memiliki ciri-ciri negatif ini, yaitu malas, tidak disiplin, korupsi, emosional, individualis, suka meniru, dan seterusnya, tentunya termasuk para pemimpin nasional kita bersama. Begitu kan? Sebenarnya siapa sih yang dimaksud pemimpin nasional? Ya kita semualah, setiap warga negara Indonesia. Ada pemimpin yang sedang menjabat dan memimpin, ada juga pemimpin yang sedang dipimpin, yaitu kita semua. Loh, jadi penyebab terjadinya semua yang kita lihat tadi, adalah para pemimpinnya memiliki ciri-ciri buruk, korupsi, tidak disiplin dan sebagainya. Apa benar seperti itu? Bagaimana kalau kita lihat dari sudut pandang berbeda? Mari kita lihat dari teori UU. Menurut teori ini, permasalahan yang terjadi di sekitar kita, karena terjadinya ketidakterhubungan antara aku dengan sesama, berakibat kesenjangan sosial, aku dengan alam, berakibat kesenjangan lingkungan dan aku dengan aku, berakibat kesenjangan spiritual. Tentu saja penjelasan ini masih sangat kurang untuk bisa kita pahami bersama. Oleh karena itu mari kita lanjutkan ke dalam cerita musuh besar berikut ini. Coba kita perhatikan kurva bentuk huruf U, pada kanan paling atas, ada downloading, hingga kiri atas ada performing, bagian tengahnya, dari atas ke bawah, ada buka pikiran, di bawahnya ada buka hati, di bawahnya lagi buka kehendak. Sederhananya demikian, agar kita dapat menyelesaikan masalah seutuhnya, dan tuntas, maka kita harus menggeser pemikiran kita dari ego, atau mementingkan diri sendiri, menjadi ego atau komunal. Untuk itu, mari kita perhatikan yang di tengah saja. Pertama sekali, kita harus mampu membuka pikiran kita, untuk menerima sudut pandang orang lain. Dengan demikian maka kita tidak gampang sekali menghakimi pendapat orang lain. Dari sini, persepsi awal kita diperkaya dengan hasil dari membuka pikiran, dilanjutkan kemudian membuka hati agar kita mampu berempati kepada orang lain, atau merasakan seperti yang dirasakan orang lain. Akhirnya kita terhindar dari sinisme. Dan yang terakhir adalah buka kehendak, supaya kita mampu bergerak dari pemikiran lama, menuju pemikiran baru, atau menghindari rasa takut kita untuk menerima hal-hal baru. Secara keseluruhan, kita bisa simpulkan bahwa ancaman atau musuh besar adalah penghujatan dan sinisme kepada orang lain, serta ketakutan untuk menerima hal-hal baru. Bila saja ini semua bisa kita atasi, maka Indonesia ke depan akan menjadi negara adidaya, adil dan makmur. Amin. Karena itu, ayolah kita berhenti menghujat, agar tidak menyakiti hati orang lain. Mari berbuat, untuk memberikan sumbangan nyata penyelesaian masalah bangsa. Andaikan masih sulit, maka lebih baik, diam sajalah, sambil terus melatih kemampuan mendengar kita. Demikian, yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya, saya mohon maaf, dan saya tutup dengan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Shanti, Shanti, Shanti Om, dan selamat malam. Sekian, terima kasih.